Tasted blood. Which blood? My name is Gretel. And this is my brother Hansel. Halo guys, apa kabarmu hari ini? Di kesempatan ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Hansel dan Gretel Witch Hunter, kisah dua bersaudara yang memburu penyihir. Film ini dirilis pada tahun 2013, yang disutradarai oleh Tommy Wirloka. Diperankan oleh Jeremy Renner dan Gemma Arterton. Film ini diadaptasi dari sebuah dongeng rakyat Jerman, dengan judul yang sama, yaitu Hansel dan Gretel. Bergenre action horror, film ini dibuat sangat menarik sehingga layak untuk ditonton. Oke, gak usah pakai lama, siapkan kopimu. Pasang headsetmu, lalu kita mulai ceritanya. Di sebuah hutan, tinggal keluarga kecil yang memiliki dua orang anak, mereka bernama Hansel dan Gretel. Sang ibu yang memiliki firasat buruk, menyuruh suaminya untuk membawa anak-anak pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, sang ayah bilang akan memeriksa ibunya, dan akan segera kembali. Namun karena lama tak kunjung kembali, Hansel dan Gretel akhirnya mencoba menelusuri hutan, dan menemukan sebuah rumah yang cukup aneh. Mereka mencoba meminta tolong tapi tak ada jawaban. Saat mereka memegang dinding rumah, mereka menyadari bahwa rumah itu adalah permen, lantas mereka memakannya, dan pintu pun terbuka. Tapi ternyata, rumah itu adalah rumah penyihir, dan mereka pun ditangkap. Hansel dikurung dan terus dipaksa untuk memakan permen, sedangkan Gretel diborgol dan disuruh untuk membuat perapian. Saat penyihir lengah, Gretel mengambil kesempatan untuk membuka borgol, dan sedikit memberi perlawanan. Penyihir yang kesal pun, melancarkan serangan mantra kepada Gretel, namun anehnya, sihir itu tidak berpengaruh kepada Gretel, kenapa bisa begitu? Singkatnya, Gretel berhasil melepaskan Hansel, dan membunuh penyihir dengan cara mendorongnya ke perapian dan membakarnya. Dan dari sini, cerita pun dimulai. Selama Hansel dan Gretel tumbuh, mereka akhirnya menjadi seorang pemburu penyihir, dan mereka berhasil membunuh lebih dari 600 penyihir. Di suatu hari di kota Augsburg, sedang ada sebuah tontonan di mana seorang wanita. Ia bernama Mina, telah dituduh sebagai seorang penyihir. Pria ini adalah sheriff. Ia bernama Bringer, dan dia ingin mengeksekusi Mina di depan warga. Namun, datang seorang pria bernama Igelman, dia adalah wali kota. Ia memberitahu bahwa seharusnya kita tidak asal menuduh tanpa adanya bukti. Namun, ucapan wali kota ini tidak digubris oleh sheriff. Ia ingin tetap mengeksekusi Mina. Sampai akhirnya aksinya dihentikan oleh kedatangan Hansel dan Gretel, yang menodongkan pistol kepada sheriff. Lalu Hansel memeriksa Mina, dan memberitahu warga bahwa Mina bukanlah penyihir, karena tidak ada tanda-tanda penyihir di tubuh Mina, dan menyuruh Mina untuk dilepaskan. Sheriff yang kesal dengan ulah Hansel dan Gretel, ngomel-ngomel sama wali kota dan juga Gretel. Karena Gretel merasa gemes, ia pun meninju hidung sheriff dengan kepalanya hingga berdarah. Setelah itu, pencarian penyihir pun dimulai. Hansel dan Gretel mendatangi sebuah gubuk di hutan, yang dicurigai sebagai rumah penyihir. Benar saja, saat masuk ke rumah, mereka mendapati penyihir sedang memasak. Lalu Gretel meminta penyihir untuk menyerah. Tentu saja ia tidak mau, sehingga kejar-kejaran dan juga baku hantam pun terjadi. Hingga akhirnya mereka berhasil menangkapnya dan mengeksekusi langsung. Setelah itu, Hansel dan Gretel melapor kepada wali kota, dan memberitahu bahwa mereka tidak mendapat apapun selain gambar yang menunjukkan akan terjadinya gerhana bulan, atau blood moon, yang akan terjadi dalam 3 hari ke depan. Hansel menyimpulkan bahwa blood moon adalah malam suci bagi para penyihir. Dan pasti para penyihir akan melakukan sesuatu yang besar, sehingga mereka berani terang-terangan dan menculik anak-anak. Di sela-sela perbincangan, Hansel tiba-tiba menyuntik dirinya dengan obat, wali kota cuma terdiam, tidak berani bertanya. Lalu wali kota menyuruh anak buahnya untuk menemani Hansel dan Gretel mencari sarang penyihir di dalam hutan malam ini. Namun Gretel menolak, karena pada malam hari, kekuatan para penyihir akan bertambah, dan itu sama saja mengantar nyawa. Jadi dia ingin mencarinya siang hari. Namun, sheriff yang merasa marah, dan tidak ingin kalah dari Hansel dan Gretel, menyewa beberapa orang untuk memburu penyihir lebih cepat dibanding Hansel. Mereka pun berangkat ke hutan pada malam hari. Saat tengah istirahat, mereka didatangi wanita cantik.
Dia bernama Mauril. Sebenarnya dia adalah ratu penyihir yang jahat dan dalam sekejap orang sewaan itu tewas di tangannya. Disisakan satu orang, Mauril menaruh sesuatu di dahi orang itu. Setelah itu, ia kembali ke kota. Di dalam bar, saat seorang pemuda bernama Benjamin, sedang berbincang dengan Hansel dan Gretel karena ia sangat ngefans dengan mereka. Tiba-tiba orang tadi datang dan berbicara bahwa ada penyihir. Dan seketika tubuhnya meledak. Di siang hari, saat Hansel sedang membeli peralatan untuk menjebak penyihir. Ia bertemu dengan Mina, mereka mengobrol hingga Hansel merasa penyakitnya kambuh. Mina pun bertanya, apa yang terjadi? Dan Hansel menjawab bahwa penyakitnya ada setelah ia dipaksa memakan permen saat ia ditahan oleh penyihir semasa kecil dulu. Mina menjelaskan bahwa itu adalah penyakit gula. Dan ia bersedia membantu mengobati. Hansel menolaknya, lalu pergi. Di hutan, saat seorang penyihir berkepala landak sedang mencari cemilan. Ia tiba-tiba dikagetkan dengan suara anak kecil meminta tolong, ia mencari sumber suara itu, dan mencoba mendekati sosok itu. Tapi ternyata kepalanya terjatuh. Dan itu bukanlah kepala melainkan labu. Ini adalah jebakan Hansel dan Gretel. Mereka mencoba menangkap penyihir hidup-hidup. Namun, penyihir tak mau tinggal diam. Ia berusaha melawan hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran, dan adu jotos, hingga mereka semua babak belur. Untungnya orang suruhan wali kota mau membantu, dan menyetrum penyihir hingga pingsan. Lalu penyihir kepala landak itu dibawa ke kantor serif untuk diinterogasi. Ternyata, ia mengirim sinyal SOS kepada temannya. Sementara diinterogasi, ia mengatakan bahwa pengorbanan 12 bulan akan terpenuhi. Dan Gretel langsung mencari jawaban dari semua kasus penculikan anak. Dan ternyata, para penyihir menculik anak dengan masing-masing bulan yang berbeda, dengan 6 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Mereka sudah menculik 11 anak, tinggal 1 anak lagi. Hansel pun bergegas mencari data anak yang akan menjadi sasaran penculikan. Dan benar saja, Mauril membuat pengalihan di kota dengan cara meledakkan rumah, sedangkan temannya bertugas menculik anak yang sudah ditargetkan. Penculikan pun berhasil, ia dibawa oleh troll. Hansel pun berusaha menghentikan troll yang tengah membawa anak tersebut. Tapi penyihir datang dan langsung menghajar Hansel. Pertarungan sengit pun terjadi hingga keduanya babak belur. Saat penyihir berusaha kabur menaiki sapu terbangnya, Hansel mengejar dan berhasil bergelantung di sapu terbang, tapi saat di atas, Hansel terjatuh ke hutan. Sementara di kantor serif, Mauril datang untuk menyelamatkan si muka landak. Ia sempat menghajar Gretel dan ingin menangkapnya, tapi untung ada Benjamin yang menyelamatkannya dan dibawa pergi. Di pagi hari, Ben yang membawa Gretel ke rumahnya, mencoba membersihkan muka Gretel, dan juga 2 tonjolan empuk milik Gretel, tapi malah Gretel terbangun. Gretel kagum dengan tempat milik Ben yang penuh dengan data-data Hansel dan Gretel dan juga para penyihir. Ben menjelaskan bahwa di kota sedang ada kekacauan. Di mana serif dan juga warga, menyalahkan Hansel dan Gretel atas kejadian semalam. Di hutan saat Hansel terbangun karena diteriaki Mina, tersadar bahwa dirinya tersangkut di pohon. Alhasil, Hansel terjatuh, dan Mina pun menyelamatkannya, dibawa ke kolam yang katanya bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Tak hanya menyembuhkan luka, ternyata di kolam ini Hansel dan Mina pun beradu kemampuan, hingga akhirnya mereka ehem. Saat Hansel dan Mina asyik-asyik. Di tempat lain, Gretel yang mencari Hansel. Malah dihadang dan dihajar oleh komplotan serif hingga tak berdaya. Niat khusus serif untuk memperkosa Gretel pun muncul, tapi tiba-tiba datanglah troll yang kemarin menculik anak-anak. Ia justru menyelamatkan Gretel. Ia membantai serif dan komplotannya. Setelah itu, troll membawa Gretel ke pinggir sungai, dan memberi minum. Gretel pun bertanya kenapa ia menyelamatkannya. Troll hanya menjawab, dia selalu melayani penyihir. Gretel tertegun bingung, sementara troll pergi meninggalkannya. Sebelum pergi ia bertanya siapa namanya, dan troll itu menjawab Edward. Di tempat lain, Hansel yang sudah selesai asyik-asyik, berjalan menyusuri hutan dan menemukan sebuah rumah tua. Dia memasuki rumah itu. Tapi tiba-tiba ada yang menyerangnya hingga terjatuh ke lantai dan masuk ke ruang bawah tanah. Ternyata dia adalah Gretel. Saat melihat sekeliling, ia menyadari bahwa itu adalah rumah penyihir, tapi ini terlihat beda dengan penyihir pada umumnya. Saat naik ke lantai atas, ia menyadari bahwa rumah itu adalah rumah masa kecil mereka. Sejenak mengenang tentang kehidupan masa kecil mereka di rumah itu dulu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan dari Mauril.
Dia menceritakan fakta bahwa sebenarnya, Hansel dan Gretel adalah anak penyihir putih, di mana ibunya dulu sempat menjadi incaran para penyihir hitam, karena diyakini, jantung dari penyihir putih yang agung bisa membuat para penyihir hitam menjadi abadi. Tapi karena ibu mereka terlalu kuat dan tidak bisa mengalahkannya, akhirnya Mauril menghasut warga kota bahwa ibu mereka telah melakukan praktek sihir, dan harus dibakar. Karena itulah Hansel dan Gretel dibawa ayahnya ke hutan. Dan selama bertahun-tahun Mauril menunggu Gretel tumbuh dewasa karena ia menginginkan jantung Gretel sebagai pengganti jantung ibunya. Dan akan menjadikan Gretel sebagai tumbal keabadian para penyihir hitam di malam bulan darah. Lalu Hansel menyerang Mauril, tapi karena Mauril terlalu kuat bagi mereka, akhirnya Hansel pun kalah ditusuk oleh Mauril. Dan Gretel dibawa ke markas penyihir. Saat Hansel terbangun di pagi hari, di sana sudah ada Mina yang memberi pertolongan kepadanya, dan di sini Mina menjelaskan bahwa ia adalah penyihir putih, dan akan membantunya menyelamatkan Gretel. Mina mengatakan bahwa di rumah tersebut ada suatu kekuatan yang sangat besar. Salah satunya ia menemukan kitab Abramelin Grimoire, yang di dalam kitab tersebut, ada mantra yang dapat menembus pertahanan dan juga langsung dapat membunuh penyihir hitam, lalu Hansel meminta Mina untuk memantrai senjatanya. Dibantu oleh Ben, mereka berangkat menuju hutan untuk menyelamatkan Gretel dan juga menghabisi para penyihir. Sambil memasang jebakan di jalan untuk mengantisipasi para penyihir yang lari. Sesampainya di puncak, Hansel dan Mina telah bersiap di sana, Gretel dan juga anak-anak dibawa sambil diikat. Dan para penyihir mulai berdatangan. Sang ratu berkata kepada para penyihir, bahwa setelah malam ini, kita akan menjadi abadi, tidak ada lagi yang dapat membunuh mereka. Namun ceramahnya dihentikan kedatangan Hansel yang dengan pedenya mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak mau melepaskan Gretel dan anak-anak. Para penyihir menertawakan ocehan Hansel. Lalu dengan agak ragu, ia menembak salah satu penyihir. Dan benar saja, mantra yang Mina berikan di senjatanya berhasil. Dan Mina pun langsung menembaki para penyihir itu hingga kocar-kacir. Ada yang terbang dan ada yang berlindung. Tapi sang ratu yang tak ingin kehilangan momen itu, ia menghampiri Gretel berusaha untuk membunuhnya, tapi diselamatkan oleh Edward, tapi sayangnya Edward dilempar ke jurang, dan ratu pun melarikan diri. Setelah melepaskan Gretel dan anak-anak, Hansel dan Mina mengejar Mauril, sementara Gretel mencoba menyelamatkan Edward. Di bawah gunung, penyihir yang kabur pun terkena jebakan, tapi Mauril berhasil lolos. Nah, Di sini Ben yang memegang senjata pun menunjukkan kebolehannya dan langsung menembak Mauril. Tapi saat didatangi, ia masih bisa melarikan diri. Hansel, Ben, dan Mina mengikuti jejak darah Mauril hingga menuntun mereka ke rumah yang ternyata dulu adalah rumah permen yang didatangi Hansel dan Gretel saat masih kecil, tapi dengan keadaan yang berbeda. Saat mendekati rumah, mereka diserang oleh Mauril. Hingga Ben dan Hansel terluka, sementara Mina pun akhirnya tewas. Singkat cerita, Gretel yang menyusul pun akhirnya bertarung melawan Mauril bersama Hansel, dan terjadi pertarungan yang sangat sengit. Hingga akhirnya Mauril dapat dibunuh dengan cara memenggal kepalanya. Sejak saat itu, Hansel dan Gretel yang juga dibantu Ben dan Edward menjadi pemburu penyihir yang lebih hebat lagi. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi saya ingat